Gimana kalau kamu yang ngerjain, kasihan ini. Ini tuh simpan dulu, amankan dulu ya. Nanti kalau saya nanyain nanti saya ini deh, kalau supaya ingat saya kasih kamu. Kalau yang dibandingkan pendapatan kontribusi dibandingkan dengan beban kontribusi, pengaruh ujro terhadap pendapatan ya pasti berpengaruh ya. Perbandingan antara isisnya gimana ya? Ini dua ini juga sudah kamu bisa menganalisis dua ini juga menarik ya. Kita mau ngebedain antara kan tadi dapat kita kontribusi nih, kontribusi ini ya, kelihatan kamu X1 nya adalah pendapatan kontribusi ya. Pendapatan kontribusi itu berarti uang yang didapatkan dari peserta semuanya ya. X2 nya adalah bagian pengelola atas kontribusi atau ujroh ya. Ini ada dua nih, bisa di sini. Kalau di sini bilangnya bagian pengelola atas kontribusi. Kalau di sini dia bilangnya, kalau di perusahaan yakni sebagai pendapatan ujroh atas pengelolaan dana baru. Nah, bisa pendapatan ujroh atas pengelolaan dana baru sama nilainya ya. Itu juga bendanya itu juga tuh kan 52150. Di sini juga kan 52150 kan. Nah, ini ini ujroh lah intinya ya. Kalimatnya bisa ini, kamu pakainya yang lebih dipahami ini sih sebetulnya nih apa tadi? Bagian pendapatan pengelolaan dana baru kan. Nah, terus X3-nya bagian reasuransi. Bagian dari judulnya jangan yang cara itu. Nanti kamu susah nyarinya. Reasuransi ya, bagian reasuransi atas kontribusi. Ini maksudnya apa Pak? Jadi gini, uang yang ini ya dipakai buat bayar reasuransi. Jadi asuransi diasuransiin lagi. Nah, itu ya reasuransi terhadap Y-nya apa? Y-nya ini jumlah pendapatan. Ya, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan apa? Ingat ya, bukan jumlah pendapatan perusahaan itu, tapi dana tabah. Ya itu sebetulnya dana tabah jumlah pendapatan. Yang ini nih. Jadi ini dan ini terhadap ini. Nah, ini udah pasti nilainya di atas 90% nanti. Hanya nanti kita ngejelasin. Saya sebenarnya yang saya pengen tahu adalah berapa sih uang yang kepake oleh ini. Mengurangnya ini berapa persen sih? Ngurangin pendapatan ini tuh berapa persen dia mempengaruhi minusnya ini minus berapa? Coba lihat ini aja nih. Ada uang nih masuk 111 juta. Hampir setengahnya kan 52 dipakai buat apa? Buat bayar, buat ujroh. Berarti yang dipakai buat bersama-samanya sedikit dong. Belum lagi buat bayar asuransi. Sisa 31 ini duit barang-barangnya segini. Duit patungannya. Itu yang mau kita tunjukkan nanti ya. Jadi nanti kita akan menganalisis perbandingan antara kontribusi dan pendapatan kontribusi dan ujroh. Ini ujroh aja ya, jangan bagian pengelola atas kontribusi, pakainya istilahnya ini nih. Pakainya istilahnya ini.
pendapatan ujroh pengelolaan dana tabaruk. Ya. Jadi istilahnya ini aja nih. Jangan pakai istilah ini kan nilainya sama sebetulnya. Jadi ya supaya kamu paham bahwa uang yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan asuransi itu dipakai buat barang-barang ya, dana hibah. Ada juga yang buat jasa perusahaan asuransi. Ternyata buat jasa perusahaan asuransi itu setengahnya kalau kasus perusahaan BRI. Nah kalau perusahaan lain kita nggak tahu. Nah itu yang akan kita analisis. Oke, ini sebetulnya satu aja udah oke ini sebetulnya. Ini terhadap ini terhadap ini. Coba kalau sedikit nih kita pakai tiga-tiganya ya. Nanti saya tambahkan lagi kalau ada orang lain yang meneliti biar lanjutin penelitian kamu. Yang tadi yang panjang itu, jangan sampai hilang ini yang tadi ya. Nah, oke. Ini supaya saya ingat ide saya baru kepikiran ini karena kasihan kamu nyari